Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Anggraini dengan NIM 0506999828 dari UT Daerah Palangkaraya. Pertama-tama, sebelum kita menjalankan pemrograman tersebut, kita memastikan apakah sudah terinstall untuk Node.js dan TypeScript-nya. Setelah memastikan apakah sudah terinstall, selanjutnya kita membuat file baru, yaitu dengan nama tugas1_1.ts. Pada soal pertama, program diminta mencetak pola segitiga angka. Tinggi segitiga ditentukan dari digit terakhir NIM. Karena digit terakhir NIM saya adalah 8, maka program akan mencetak segitiga dengan tinggi 8 baris. Di dalam program ini, nilai tinggi segitiga disimpan dalam variabel bernama tinggi segitiga. Untuk membuat pola segitiga, saya menggunakan dua perulangan. Perulangan pertama menggunakan variabel i. Variabel i berfungsi untuk menentukan baris segitiga. Karena tinggi segitiga adalah 8, maka nilai i berjalan dari 1 sampai 8. Di dalam setiap baris ada variabel bernama baris. Variabel ini digunakan untuk menyimpan isi angka yang akan ditampilkan pada satu baris. Kemudian ada perulangan kedua menggunakan variabel j. Variabel j berfungsi untuk mengisi angka pada setiap baris. Contohnya saat baris pertama, angka yang ditampilkan hanya 1. Saat baris kedua, angka yang ditampilkan adalah 1 dan 2. Saat baris ketiga, angka yang ditampilkan adalah 1, 2, dan 3. Proses ini berlanjut sampai baris ke-8, yaitu menampilkan angka 1 sampai 8. Setelah isi baris selesai dibuat, program akan menampilkan variabel baris ke layar, dan hasil akhirnya adalah pola segitiga angka dengan tinggi 8 baris. Selanjutnya, pada soal 2, program diminta mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Angka awal deret diambil dari 2 digit terakhir NIM. Karena 2 digit terakhir NIM saya adalah 28, maka deret dimulai dari angka 28. Nilai 2 digit terakhir ini disimpan dalam variabel bernama 2 digit terakhir. Selanjutnya, program mengambil digit ketiga dari belakang. Pada NIM saya, digit ketiga dari belakang adalah 8. Nilai ini disimpan dalam variabel bernama digit ketiga dari belakang. Kemudian, nilai tersebut ditambah 1 untuk mendapatkan beda deret. Hasilnya adalah 9. Nilai step ini disimpan dalam variabel bernama beda. Setelah itu, saya membuat variabel array bernama deret aritmatika. Array ini berfungsi untuk menyimpan hasil angka-angka deret yang sudah dihitung. Program kemudian melakukan perulangan sebanyak 10 kali karena yang diminta adalah 10 angka pertama. Setiap angka deret dihitung dari angka awal, yaitu 28, kemudian ditambah kelipatan dari beda, yaitu 9. Pada soal ketiga, program diminta menampilkan bilangan prima dari 1 sampai batas akhir tertentu. Batas akhir dihitung dari 2 digit terakhir NIM, yaitu 28 ditambah 10, yaitu 38. Nilai 38 ini disimpan dalam variabel bernama batas akhir. Selanjutnya, saya akan membuat fungsi bernama isPrima. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu angka termasuk bilangan prima atau bukan. Di dalam fungsi tersebut, angka yang sedang diperiksa disebut variabel angka. Pertama, program mengecek apakah angka lebih dari kecil dari 2. Jika iya, maka angka tersebut bukan bilangan prima. Hal ini karena bilangan prima harus lebih besar dari 1. Setelah itu, program mengecek apakah angka tersebut bisa dibagi habis oleh angka lain.
Untuk proses pengecekan, program menggunakan variabel i sebagai pembagi. Nilai pembagi dimulai dari 2. Jika suatu angka bisa dibagi habis oleh pembagi tersebut, maka angka itu bukanlah bilangan prima. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pembagi yang bisa membagi habis angka tersebut, maka angka itu termasuk bilangan prima. Setelah fungsi pengecekan selesai dibuat, saya membuat array bilangan prima. Array ini digunakan untuk menyimpan angka-angka yang terbukti sebagai bilangan prima. Kemudian, program memeriksa semua angka dari 1 sampai 38. Setiap angka diperiksa menggunakan fungsi isPrima. Jika hasil pengecekannya benar atau true, maka angka tersebut dimasukkan ke dalam array bilangan prima. Setelah semua angka selesai diperiksa, program menampilkan isi array bilangan prima. Setelah kode selesai dibuat, saya menjalankan program tersebut melalui terminal, yang dimana yang akan saya lakukan adalah mengubah file TypeScript tersebut menjadi JavaScript menggunakan perintah kompilasi TypeScript. Setelah dikompilasi, terbentuklah file JavaScript bernama tugas1_p1.js. Setelah dijalankan, program menampilkan hasil dari soal 1, soal 2, dan soal 3 di terminal. Berdasarkan hasil program, semua soal berhasil dijalankan. Pada soal pertama, program berhasil mencetak pola segitiga angka dengan tinggi 8 baris, dan ini sudah sesuai karena digit terakhir NIM adalah 8. Pada soal kedua, program berhasil mencetak deret aritmatika sebanyak 10 angka. Deret dimulai dari 28 dan memiliki beda 9. Hasilnya yaitu 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100, dan 109. Dan pada soal ketiga, program berhasil menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 38, yang dimana hasilnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Analisa saya, program ini sudah sesuai dengan instruksi karena semua nilai utama diambil dari NIM saya, dan program ini juga menggunakan konsep dasar TypeScript seperti variabel, tipe data string, dan number, perulangan, array, fungsi, percabangan, dan pengecekan sisa bagi untuk menentukan bilangan prima. Kesimpulannya, program tugas 1 P1 ini sudah berjalan sesuai instruksi. Program dapat mengambil digit tertentu dari NIM saya, kemudian menggunakan digit tersebut untuk membuat pola segitiga, deret aritmatika, dan bilangan prima. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 1 P1. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.